Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan pesan cinta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pesan cinta yang akan kami sampaikan berupa budaya positif. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu-ibu, untuk ice breaking, memecah kebengkuan, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Tepuk riuh untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, guru-guru hebat, yang ini izinkan kami membagikan PowerPoint sebagai bentuk pesan cinta dari kami guru-guru. Mana Ibu bisa terlihat? Bisa terlihat slide juga ya. Baik, terima kasih. Kami tidak bisa terlihat jelas ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas di SD Negeri 4 Ayat Bulu. Nah, Bapak Ibu ada yang ingat siapakah Bapak pendidikan kita? Ada yang ingat Bapak pendidikan kita? Oke, Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bu Elvita. Nah, ada filosofi pendidikan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk kita. Nah, kita mengenal istilah Ingarso Sumpoldo Ingmadya Mengokaso dan Tuturi Handayani. Di depan kita menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Itulah filosofi pendidikan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara kepada kita, guru-guru Indonesia. Nah, selanjutnya, filosofi yang diturunkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Alam berupa peserta didik kita dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda. Potensi mereka ada yang berupa keterampilan kinestetik, ada linguistik, audio, ada visual, ada kinestetik audio dan sebagainya. Tugas kita sebagai guru adalah melayani peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam masing-masing. Selanjutnya ada istilah kodrat zaman. Kodrat zaman berarti kita memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang notabene tentu berkaitan dengan teknologi. Dulu ketika zaman kita sebagai peserta didik belum ada yang namanya gadget. Nah, sekarang era digital. Tentu kita menyesuaikan diri dengan kodrat zaman. Kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik menyesuaikan dengan kecanggihan teknologi. Baik, selanjutnya pesan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah guru sebagai petani. Agak sedikit aneh memang, tetapi dalam maknanya. Petani dalam hal ini maksudnya adalah kita bertugas menyemai benih sebanyak-banyaknya. Yang mana benih padi akan tumbuh sebagai padi. Benih ubi akan tumbuh sebagai ubi. Tidak akan terjadi sebaliknya. Nah, korelasinya adalah bahwa kita sebagai guru harus membersamai peserta didik dengan potensinya masing-masing, sesuai dengan kemampuan belajarnya masing-masing. Pelajaran yang kita lakukan dengan klasikal, namun pelayanannya itu dimaksud sebagai guru adalah petani. Kemudian tujuan akhir dari proses belajar adalah sampainya keselamatan dan kebahagiaan. Intinya belajar adalah kebahagiaan. Artinya proses pelajaran yang kita berikan ini tidak membebani siswa, karena kita sudah memberikan pelayanan individual sesuai dengan kemampuannya. Kita lanjut slide berikut. Kita sebagai dokter dalam memberikan pelayanan mandiri, kolaboratif. Kolaboratif artinya kita berkolaborasi dengan siswa, berkolaborasi dengan wali murid, berkolaborasi dengan sejawat, dengan kepala sekolah, komite, dan sebagainya. Kemudian reflektif penting sekali dilakukan untuk menunjang sejauh mana kita yang selanjutnya.
siswa timbulnya dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di kelas. Artinya, keyakinan kelas ini tidak atas dasar keterpaksaan atau otoriter dari guru. Nah, dengan demikian, siswa akan dengan kesadaran sendiri melakukan aturan yang kita buat. Baru tercipta lingkungan positif. Dengan lingkungan positif ini akan dengan mudah kita membiasakan budaya positif bagi siswa kita dan lingkungan sekolah secara umum. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Kita mengenal istilah disiplin positif. Kalau dulu kita mengidentikan disiplin dengan hukuman. Nah, sekarang tidak lagi. Karena disiplin itu tumbuh dari keyakinan kelas, jadi peserta didik dan kita sendiri melakukan disiplin dengan rasa tanggung jawab tanpa keterpaksaan. Nah, selanjutnya, berbuat kesalahan karena kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Ini dia. Misal kita temui siswa berbuat kesalahan, ya kita menegur, biasanya kita langsung menghukum atau menjustifikasi kamu nakal, kamu ini, kamu itu. Nah sekarang tidak lagi. Kita bertugas memahami kebutuhan dasar manusia, yang kebutuhan hidup, akan rasa cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kepuasan. Bisa jadi siswa kita berbuat kesalahan ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Bisa jadi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, pada poin ke-10 ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, maksudnya di sini adalah dengan kita panggil siswa yang berbuat salah ini, dia tidak minder, nah, tidak merasa tersisih, tidak merasa termarginalkan karena telah berbuat salah. Nah, walaupun bagaimana siswa kita berbuat kesalahan pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Bisa jadi kebutuhan belajarnya yang tidak terpenuhi oleh kita. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa perbedaannya? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan, memberatkan, dan sifatnya mendadak. Hukuman, misalnya siswa tidak berpakaian lengkap, berdiri di halaman, hormat bendera, mencabut rumput dan sebagainya. Nah, kemudian konsekuensi telah disepakati bersama. Pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Ini konsekuensi. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi sudah disepakati dari awal. Nah, tetapi sifatnya sementara. Nah, kemudian restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Karena kita sudah mengingatkan, karena kita sudah sepakat dari awal, mereka tidak merasa malu untuk kembali kepada kelompoknya. Nah, baik. Nah, sekarang posisi kita sebagai guru. Dalam budaya positif ini kita mengenal posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, yang kedua membuat orang lain merasa bersalah, membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, kemudian manajer. Nah, mari kita refleksi diri kita. Apakah selama ini kita sebagai guru cenderung memposisikan diri kita sebagai penghukum? Siswa terlambat, siswa tidak buat PR, siswa langsung kita berikan hukuman. Berarti posisi kita selama ini adalah sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Misalnya, ayolah nak belajar, nak kasihan sama ibu sudah capek menerangkan. Nah, ini adalah membuat rasa bersalah. Nah, sebagai teman misalnya, ketika anak kita berbuat kesalahan, kita usap punggungnya. Nah, kita ingatkan dengan bahasa yang datar. Kemudian pemantau berarti ibu keluar sebentar, siapa yang jalan-jalan nanti catat oleh ketua kelas. Nah, ini pemantau. Nah, sebaiknya posisi kita adalah sebagai manajer. Nah, posisi utama kita sebagai manajer bukan berarti posisi yang 4 lagi tidak kita lakukan. Mari kita seimbangkan pelaksanaannya. Nah, sebaiknya posisi kita di manajer. Manajer adalah bisa merespon, menunjukkan tanggung jawab
Tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Nah, itu kalau posisi kita sebagai manajer. Nah, selanjutnya teori motivasi. Bagaimana kita memotivasi peserta didik supaya tidak melakukan kesalahan? Pertama, motivasi ekstrinsik datang dari luar, berupa hukuman, berupa imbalan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan universal, kemudian keyakinan. Nah, disinilah puncak kerja kita, aktivitas kita, membuat keyakinan kelas. Dulu kita menyebutnya sebagai kontrak belajar. Dari latar belakang negara, bahasa ataupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, okay. Baik, sekarang kita review. Berarti keyakinan kelas ini kita buat bersama siswa, peserta didik kita di kelas. Tidak berupa aturan yang kita buat sendiri sebagai guru. Siswa harus begini, siswa harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh begitu. Tetapi kita ajak siswa kita sekelas untuk mendudukkan apa kira-kira aturan yang akan kita buat. Nah, apa keyakinan kita munculkan keyakinan bersama bahwa ini adalah aturan yang membuat disiplin positif, budaya positif di kelas kita dan secara umum di sekolah kita. Baik, ibu-ibu guru, bapak guru yang berbahagia, cukup sekian vikon kita siang ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto bersama ya. Siapa kira-kira yang bisa dimintai bantuan untuk foto bersama? Boleh bantu siapa ya? Bu Ermita mungkin bantu. Bu Ririn ya? Halo? Sebentar. Tahan dulu senyumnya, tahan. Buka kameranya ya, Bu. Kameranya dibuka. Oke, senyum. Bu Ririn ya, take picture. 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Nama saya Sofia. Kami senang belajar sama Bu Ayu. Kalau kami main-main pas belajar di Tegaak, Bu Ayu tidak marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmita, guru di SDN 04 Payakumbuh, yang mana saya merupakan rekan sejawat dengan Bu Wirahayu. Menurut saya Bu Wirahayu adalah guru yang kreatif, inovatif, kemudian suka berdiskusi. Kemudian Bu Wirahayu juga merupakan guru yang sangat memiliki motivasi yang tinggi dan pekerja keras. Kami sering melakukan diskusi membahas mengenai kegiatan pembelajaran atau banyak hal mengenai perkembangan pembelajaran di kelas.
Semangat Bu Wirahayu, semoga lulus menjadi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Wirahayu adalah guru SD 04 Payakumbuh yang merupakan guru yang kreatif, yang banyak memiliki wawasan-wawasan untuk memajukan sekolah. Kemudian Ibu Wirahayu juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, seperti kegiatan-kegiatan yang diadakan seperti kegiatan ekskul pramuka. Itu Ibu Wirahayu adalah guru yang bisa membawa keikutsertaan guru-guru yang lain untuk aktif dalam kegiatan kepramukaan. Itu adalah guru yang smart, guru yang giat belajar, ingin tahu tentang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan juga menggunakan metode-metode pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi belajar siswanya di dalam kelas. Bukan siswanya saja, juga membantu rekan-rekan kerja yang lainnya dalam membina pendekatan pendampingan yang sifatnya membangun. Kemudian Ibu Wirahayu juga dalam saat ini sedang mengikuti program guru penggerak. Oleh sebab itu, dengan adanya guru penggerak ini, mudah-mudahan Ibu Rahayu mampu menjalani dan menjadi guru yang smart, yang jitu, dan yang bisa memajukan pendidikan anak-anak kita di sekolah. Terima kasih.